Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Puji Tuhan, salam damai sejahtera saudara-saudari, para pendengar podcast Emana. Senang bisa kembali melayani saudari dalam podcast kali ini. Sungguh sukacita, kali ini juga sudah bergabung kembali bersama dengan kita yang akan sharing firman Tuhan, Saudara Irfan. Puji Tuhan, Saudara Irfan. Ya, puji Tuhan, senang bisa kembali bergabung, bisa melayani dalam program podcast Emana ini. Kiranya apa yang kita sampaikan, perbincangkan, bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, saudari, kali ini Saudara Irfan akan sharing firman Tuhan kepada kita semua dengan judul Dibenci oleh Dunia. Judul ini dikutip dari satu ayat firman Tuhan di dalam kitab Yohanes, pasal 7 ayat yang ke-7. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia, bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Dari kutipan ayat ini juga judul yang akan dibahas. Background juga berkat apa yang bisa dibagikan, Saudara Irfan, silahkan. Ya, baik, puji Tuhan ya. Judul ini sangat menarik ya, yaitu dibenci oleh dunia ya. Saya yakin jika kita ditanya apakah kamu mau dibenci oleh seseorang, pasti jawaban yang normal dari setiap kita adalah kita tidak mau dibenci oleh siapapun. Ya. Namun sadar atau tidak sadar, sebenarnya bagi orang yang mengasihi Tuhan, dia harus siap dibenci oleh dunia ya. Jadi ayat yang tadi kita baca memberitahu bahwa dunia membenci Tuhan kita. Mengapa? Karena Tuhan bersaksi tentang dunia, yaitu pekerjaan-pekerjaannya, orang-orang yang ada di dalam dunia ini, dalam sistemnya, sangat jahat ya. Jadi saya ingat firman Tuhan di 1 Yohanes pasal 4 ayat 5-6. Di sana Yohanes berkata, mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Siapa yang mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Siapa yang tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Nah, melalui ayat ini, dalam persekutuan kita pada hari ini, saya berharap kita semua yang sudah percaya menerima Tuhan, siap menjadi anak Allah. Kita mau hari demi hari kita mengenal Allah kita tidak lagi berbicara tentang hal-hal yang duniawi, melainkan kita perlu memakai mulut kita untuk berbicara hal-hal yang surgawi. Kita perlu menjadi saksi-saksi Tuhan. Kiranya melalui persekutuan kita ini kita semua bisa terberkati ya. Amin. Ya, puji Tuhan, saudari. Baik, saya akan menyambung dengan membacakan kutipan renungan yang ada di porsi hari ini. Nanti Saudara Irfan akan kembali menanggapi kutipan ini. Dikatakan di sana demikian, mulai pasal 7 dalam Injil Yohanes, penganiayaan yang dilakukan terhadap Tuhan Yesus semakin jelas. Ya. Dalam Yohanes pasal 7 ayat 7, Tuhan Yesus berkata, dunia tidak mungkin membenci kamu, karena mereka adalah milik dunia. Mereka adalah untuk dunia. Karena itu mereka tidak dibenci, tetapi dicintai oleh dunia, dan mereka berjalan menurut jalannya. Ia atau dunia membenci aku dengan satu-satunya alasan bahwa karena Tuhan bersaksi tentang dunia. Tuhan menanggung kesaksian yang melawan dunia. Ya. Ini adalah penyebab utama dari perlawanan yang ditujukan kepada Tuhan Yesus. Dia menyatakan bahwa manusia sudah bejat dan hasilnya adalah mereka membenci Dia. 1 Yohanes pasal 3:13 mengatakan, jangan heran, saudara-saudara, jika dunia membenci kamu. Dunia di sini mengacu pada orang-orang dunia. Jika orang-orang dunia yang tinggal di dalam si jahat, iblis,
membenci kaum imani atau anak-anak Allah, itu sudah biasa bagi mereka melakukannya. Saudara-saudari, ayat 13 dengan kuat menyatakan bahwa seluruh orang dunia adalah anak-anak iblis. Ya, Hanya sejumlah kecil yang adalah anak-anak Allah. Jika kita hidup oleh hayat Allah dan oleh roh Allah, dunia akan membenci kita. Kalau kita tidak pernah ditentang, ditertawai, atau dianiaya orang dunia, kedudukan kita yang ada sekarang pasti bukan pemberian Tuhan. Seluruh suasana dunia memang bersifat negatif terhadap ekonomi Allah, yaitu iblis, dosa, diri, kegelapan, dan keduniawian mendominasi semua orang di bumi ini. ya, Kemuliaan Allah dipermalukan, Kristus ditolak, Roh Kudus dikecewakan, gereja menjadi terlantar, diri menjadi bobrok, dan seluruh dunia jahat. Di satu sisi kita harus berduka terhadap situasi yang demikian, namun di sisi yang lain kita harus tetap bertahan dan berdiri teguh di pihak Tuhan demi kepentingannya. Amin. Dari kutipan yang cukup panjang ini, bagaimana pandangan Saudara Irfan mengenai kutipan ini? ya, saya sangat amin ya terhadap kutipan-kutipan itu ya, khususnya ketika dikatakan jika kita hidup oleh hayat Allah dan oleh roh Allah, dunia akan membenci kita. Ketika menyinggung mengenai dunia, saya sangat suka firman Tuhan di 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17 ya. Di sana Yohanes mengatakan, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih kepada Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya." Nah, kiranya melalui ayat-ayat ini kita semua bisa dikuatkan ya. Kita mau bersama-sama menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan kita. Janganlah kita mengasihi dunia ini. Dan kita perlu bersiap-siap ya menjadi orang yang dibenci oleh dunia. Dan kita perlu nampak dengan jelas bahwa dunia yang kita tinggali hari ini yang penuh dengan hal-hal jahat akan dibunuh habis ya. Jadi maka dari itu sebagai orang Kristen, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, yang menerima hayat Allah, kita perlu memikirkan hidup kita hari ini. Kita perlu jadi orang yang senantiasa melakukan kehendak Allah. Amin. Dan mari kita bertahan dan berdiri teguh di pihak Tuhan demi kepentingannya. Amin. Puji Tuhan, Saudari, benar sekali. Meskipun seperti judul yang kita bahas kali ini, kita sebagai anak-anak Allah, nasib kita adalah dibenci oleh dunia, tetapi kiranya kita, seperti yang tadi Saudara Irfan sampaikan, bisa bertahan dan berdiri teguh di pihak Tuhan demi kepentingannya. Melalui kita tidak mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, melainkan kita terus bersama-sama berlatih untuk mengasihi Tuhan kita. Puji Tuhan. Mari saudari untuk mengakhiri podcast, di dalam kasih kita kembali satukan hati kita semua. Saudara Irfan akan berdoa bagi kita, bagi saudari semua. Amin. Ya, baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Oh, perbincangan kami pada hari ini. Kami bersyukur Kau telah menjadi manusia dan Kau memberi teladan kepada kami. Sewaktu Engkau di bumi, Tuhan, Kau bersaksi, oh, tentang dunia ini. Pekerjaan-pekerjaannya, sistem yang ada di dalamnya begitu jahat, dipenuhi dengan si jahat, si iblis, dan dunia, oh, membenci di Kau. Tuhan, kami sadar ketika kami mengikuti di Kau, dunia pun akan membenci kami. Oh Tuhan Yesus, berkati setiap kami. Jangan biarkan, oh, kami kendor, jangan biarkan kami undur daripada-Mu. Kami mau melakukan apa yang sesuai dengan yang Kau katakan, yang Kau telah teladani. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa bersaksi bagi Kau. Kami tidak mau punya perkataan-perkataan yang duniawi Tuhan.
biarlah perkataan kami, perkataan yang rohani, yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami merindu melakukan kehendak-Mu, Tuhan, karena hanya orang yang demikianlah yang akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Jangan biarkan kami mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Selamatkan kami dari keangkuhan hidup, Tuhan, dari hal-hal yang negatif. Tuhan, kami rindu hari demi hari kami menjadi saksi-saksi-Mu. Amin. Berkati kami semua yang ada di sini, Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. 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 Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.